Forever Health Indonesia yang akan memandu seminar kesehatan pada siang hari ini. Semangat ya Bapak Ibu mengikuti seminar pada hari ini ya, tentu saja karena temanya sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu. Kokoflavanol untuk fungsi seksualitas, tepuk tangan ya. Semangat sekali. Baik, nanti Bapak Ibu boleh ya jika ada yang ingin bertanya mengenai fungsi seksualitas boleh, atau juga bisa konsultasi tentang kesehatan lainnya atau bertanya tentang produk dari FHI juga boleh nanti dengan dokter kesayangan kita ya. Kita langsung saja panggilkan medical doctor dari Forever Health Indonesia, Dr. Winda. Silakan Dr. Winda, kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Winda. Ini dia dokter kesayangan kita yang sangat cantik dan baik hati. Silakan dok. Semangat lagi. Mantap. Thank you Mbak Sinta. Oke, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Asik gitu dong. Semangatnya. Gitu kan? Apalagi kita lagi ngomong-ngomong yang aso boy gini kan? Geli amat Bu. Oke, kita mau bahas hari ini topiknya adalah tentang fungsi seksualitas. Ada yang masih di bawah umur di sini? Iya, ada. Casingnya doang dok yang di bawah umur, dalam aslinya mas sebenarnya berarti awet muda banget ya, bagus gitu, idaman ya kan? Oke, kalau kita ngomongin fungsi seksualitas, kalau seandainya aman-aman aja ya dia tidak perlu kita bahas. Ya kan? Kita akan perlu membahas karena ada masalah di sana. Ya kan? Ada masalah. Kalau ada problem kita jadi aduh, kok terganggu ya. Ini perlu diperbaiki nih. Tapi kita sebelum memperbaiki kita harus tahu dulu sebenarnya seperti apa sih masalahnya itu, ya kan? Nah, di sini biasanya kalau kita ngomongin soal masalah-masalah seksualitas sebenarnya ada beberapa macam. Tapi saya nggak mau bahas semua. Saya mau mengambil satu yang paling sering dikeluhkan. Ya, yang terutama yang paling sering dikeluhkan yaitu adalah disfungsi ereksi. Atau biasanya tuh teman-teman suka bilangnya tuh impoten. Nah, ya. Kalau kita ngomongin soal disfungsi ereksi, itu ternyata teman-teman, apalagi zaman sekarang ya, itu jumlahnya makin banyak. Ya, makin banyak. WHO aja mencatat itu sekitar 15% pria di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia itu bertambah setiap tahunnya. Gitu. Jadi bayangkan ya, tiap bertambah tahun, habis tahun baru nih, rekap lagi tahun lalu, ternyata naik 15% lagi. Naik lagi 15%. Berarti kan makin lama makin banyak kan ibaratnya ya. Bahkan itu sekitar tahun 95 itu diprediksi jumlahnya adalah 150 juta. Dan nanti diprediksi di tahun 2025 berarti 2 tahun lagi ya, itu bisa peningkatannya 2 kali lipatnya ya, 320 juta pria. Wow, banyak juga ya. Apakah di sini ada salah satunya? Jawab dalam hati aja. Ya. Nah, itu kalau di dunia. Kadang-kadang kita udahlah ya, dunia nggak penting lah, yang pentingnya kan yang sini kan, ya kan? Yang penting sini. Kalau di Indonesia sendiri gimana? Walau bagaimanapun di Indonesia ini masih sesuatu hal yang agak-agak tabu dan gengsi untuk dibicarakan, ya kan? Karena ini agak-agak menggelitik ya. Kita sering banget, mungkin teman-teman ya sering dengar beberapa kali lah, nggak sering-sering banget sih, cuma beberapa kali dengar di berita kan, terjadi kasus pembunuhan karena ibaratnya ya itulah karena masalah seksualitas. Ya kan, karena dikritik masalah kejantanannya. Makanya itu kenapa ini menjadi orang tuh nggak enak ngomonginnya gitu, malu, tabu gitu ya. Kalau timur tuh itu kita lebih tertutup untuk hal seperti ini. Makanya ini pun dari yang mengaku aja ya, hanya mengaku di usia 20, range usia 20 sampai 75 tahun itu ada 16% yang ngaku. Yang nggak ngaku nggak tahu, ya, di luar yang nggak ngakunya. Nah, kalau umpamanya tadi ya masalah seksual sebenarnya nggak cuma disfungsi ereksi doang.
Ada vagina kering, ada juga ejakulasi dini, ada yang justru karena dia pengen banget hamil, ya, malah jadi terganggu malah seksualitasnya. Bukannya malah makin tokcer, malah makin susah, ya, atau justru malah libidonya rendah. Ya, tapi kita nggak bahas semua, kita lebih fokus kepada disfungsi ereksi aja untuk kali ini ya. Nah, kalau disfungsi ereksi sebenarnya teman-teman, itu justru dia seringkali adalah efek samping atau komplikasi dari masalah utama. Bisa karena faktor penyakit, bisa karena faktor obat-obatan untuk penyakit itu sendiri, bisa faktor pikiran. Ya. Hanya sedikit sekali karena memang cedera di genitalianya. Mungkin terlalu kasar kalimatnya. Tapi itu sangat jarang banget. Angka yang paling tinggi adalah karena penyakit, obat-obatan, dan karena faktor pikiran. Penyakit apa aja yang bisa bikin berisiko kita bisa jadi kena disfungsi ereksi? Bisa karena kita hipertensi, punya penyakit jantung, terus juga kita mungkin sudah punya plak-plak, diabetes, ya, udah ada kanker prostatnya, ya, atau juga mungkin kita sudah ada sirosis, gagal ginjal, itu bisa bikin kita jadi komplikasinya nanti bisa ke disfungsi ereksi atau impoten. Nah, tapi mungkin bisa juga, banyak juga, justru bukan penyakit yang bikin impoten, tapi malah obat-obatan untuk penyakit tersebut yang malah bikin impoten. Obat kolesterol, obat hipertensi, obat diabetes, ya, antidepresan, itu justru malah, belum lagi narkotika ya, itu justru malah yang bikin kita juga jadi impoten juga. Jadi kadang-kadang suka serba salah. Contohnya nih, Diabetes itu kan bisa bikin kita komplikasinya, salah satu anak dari diabetes adalah impotensi, ya kan? Tapi karena kita juga nggak mau dong diabetes kita berlanjut, jadi otomatis kita minum obat diabetes. Tapi akhirnya kita tetap impotensi juga gara-gara obatnya. Jadi bukan karena diabetesnya, tapi gara-gara obatnya. Jadi kayak gitu. Jadi kadang-kadang agak-agak serba salah, gitu ya. Nah, tapi itu pun gak cuma karena penyakit-penyakit semata. Pikiran, ini juga justru malah yang paling banyak. Ya, paling banyak. Karena apa? Stres, depresi, tingginya tekanan. Ya, seperti tadi termasuk salah satunya ya, tekanan untuk hamil kan. Saking pengennya berusaha banget untuk hamil, bukannya malah jadi bagus, malah jadi susah, malah lebih susah malah untuk ereksinya, karena jadi lebih takut, ada ketakutan di sana. Belum lagi kalau yang berantem, ada nggak yang berantem malah jadi nafsu? Kalau pas lagi berantemnya enggak, pas udah baikannya biasanya. Ya kalau itu mah nggak apa-apa, bagus ya. Nah tapi kan biasanya kalau umpamanya pas lagi berantemnya mana selera sih malah, ya kan? Dan itu jadi menurunkan libido juga, disfungsi ereksi juga jadinya ya. Nah, jadi sebenarnya dikatakan disfungsi ereksi karena gagal ereksi. Ereksinya tidak terjadi. Bagaimana proses bisa terjadi ereksi? Jadi ada mekanismenya ya, dari fase flaksid sampai jadi nanti dia fase ereksinya kaku. Gitu ya. Jadi fase ini lengkap terjadi. Kalau yang mengalami disfungsi ereksi, dia nggak sampai fase 4. Nggak penuh dia. Jadi bisa contohnya nih, mungkin yang bapak-bapak lebih ini ya, lebih familiar ya. Jadi bisa tuh cuman berdiri aja tapi nggak keras-keras. Bisa. Atau bisa juga bahkan berdiri pun enggak. Nah, gitu. Geli amat nih, ngebayangin nih kayak masih siang. Sabar ya. Gitu. Nah jadi dikatakan disfungsi karena dia tidak sampai di fase 4. Gitu ya. Jadi dia cuma sampai fase 3 atau fase 2 juga, dia tetap dikatakan disfungsi ereksi. Ya. Nah itu gimana prosesnya memangnya? Nah jadi biasanya yang pertama-tama kestimulan dulu ke otak.
Ya kan? Pertama dari otak dulu. Ada stimulan ke otak, ada rangsangannya di sana, barulah nanti dari otak mengirimkan sinyal ke genitalia. Ya, di genitalia itu ada namanya otot polos trabekular. Nah, otot polos inilah nanti dia akan jadi rileks, lemes. Tujuannya supaya apa? Supaya jadi otot polos trabekular itu di posisi sebelah sini. Tujuannya supaya apa? Supaya aliran darah bisa masuk ke dalam ini, corpus cavernosum. Jadi nggak ada istilahnya umpamanya nih, iya penisnya patah, nggak ada tulang di sana, ya. Jadi bukan keras karena tulang ya, bukan, ya. Jadi dia karena di dalam penis itu dia ada suatu ruangan, ya. Ruangan inilah nanti yang membuat dia itu jadi mengeras. Jadi persis kalau kayak balon kita tiup udaranya, dia jadi ngenceng. Persis kayak gitu sebenarnya. Gitu ya prosesnya. Nah, jadi itulah dibuat ya. Jadi pada saat si otot-otot polos trabekularnya itu nanti ngerileks, arteri jadi bisa masukin darah ke dalam si corpus cavernosum tadi. Nah, disinilah yang akan banyak hal yang bekerja di sana. Gimana supaya bisa penuh? Otomatis aliran darah harus full dong. Gimana supaya bisa full perannya di sana? Berarti pembuluh darahnya harus terbuka. Nah, disinilah yang akan berperan, namanya situlah pentingnya sirkulasi darah. Gitu ya. Maka kadang-kadang kan ada yang bertanya, ini nggak kenceng-kenceng. Itu dia kan, jadi fasenya nggak naik tuh. Dari fase tumescens, ini dia baru ngisi doang nih. Ini ngisi, ini baru bener-bener full. Ini baru benar-benar ngeras. Nah, ini ngisi doang kan? Iya sih berdiri, tapi kok gak kencang-kencang. Nah, berarti ngisinya lambat. Kenapa? Karena ini sirkulasi darahnya di situ bermasalah. Kecepatan mengisinya lambat. Hormon-hormonnya kurang. Ya, hormon-hormonnya kurang. Di sinilah nanti yang paling berperan. Pada saat tadi kan dia kan harus kebuka nih. Di sini akan ada produksi yang namanya nitric oxide. Nitric oxide lah yang akan berperan di sana. Gunanya apa? Untuk membuka pembuluh darah supaya aliran darahnya bisa lancar masuk ke dalam si corpus cavernosumnya. Jadi supaya bisa penuh. Begitu penuh, nanti baru dia akan ngejepit nih di sini. Cek. Kalau udah penuh. Gunanya untuk apa? Sama persis kayak balon. Kalau kita tiup udah penuh kita apain? Ikat. Supaya apa? Gak keluar lagi. Nah, inilah padahal ngikat inilah dia fase ereksi kaku. Nah, kalau nggak ngikat, ya bocor lagi. Darahnya nggak full kan? Gitu ya, muter lagi terus jadinya. Gitu ya. Nah, ini dia produk kesayangan kita, flavanol ya. Ada original, ada sweet, ada DTM with arginine. Kalau kita ngomongin soal flavanol, saya sering banget ngomongin peran utamanya itu untuk nitric oxide tadi. Kita tadi udah bahas seberapa penting nitric oxide di proses ereksi tadi ya kan? Nah di situ ya aliran darah di mana nitric oxide seharusnya diproduksi oleh sel endotelium namanya. Itu posisinya ada di pembuluh darah kita. Dia endotelium ini akan memproduksi nitric oxide. Nitric oxide yang akan buat si otot-otot pembuluh darahnya itu terbuka, lemes, jadi kebuka dia pembuluh darahnya. Nah, inilah baru biar bisa si darah lewat. Nah, ternyata dari hasil penelitian, kalau kita mengkonsumsi makanan yang kaya akan flavanol selama 4 minggu, itu bisa membuat kita punya sel endotelium itu jadi lebih baik, terregenerasi dengan baik, sehingga itu akan mempengaruhi produksi nitric oxide-nya ya. Dan bahkan di sini udah dibilang nih ya, dari penelitiannya aja, kalau kita mengkonsumsi flavanol setelah 2 jam itu akan terjadi peningkatan yang signifikan dari pelebaran pembuluh darah. Cukup mengkonsumsi di atas 176 mg flavanol sebenarnya ya. Tapi semakin tinggi kadar flavanol yang dikonsumsi, maka efek vasodilatasinya pun akan semakin besar gitu ya.
Jadi nanti makanya kadang-kadang kan ada yang suka nanya ya, iya dok saya kok udah minum, katanya kan yang penting kan 176 mg. Kalau 176 mg itu kira-kira tuh cuma sekitar kurang lebih mungkin 2,5 gram doang deh kalau flavanolnya yang ori. Harusnya cukup dong? Ya cukup. Kalau kita cuma mau buat, kalau kebetulan sel endotelium kita yang rusak atau pembuluh darah kita yang rusak cuma di area genitalia. Sekarang faktanya, apakah cuma di situ aja? Enggak. Banyak ternyata. Di kepala, di jantung mungkin, di kaki, di tangan, di punggung, di perut. Nah, banyak pembuluh darah kita ternyata yang sudah mulai rusak. Otomatis si flavanol ini dikonsumsinya butuh lebih banyak supaya apa? Bisa dibagi-bagi lebih banyak, semua kedapetan. Kalau cuma kita kasih dikit, yang dapat juga cuma dikit. Kalau dia yang dapat yang kita pengen, kalau yang dapatnya yang lain yang nggak kita harapkan gimana? Gitu ya, makanya kadang-kadang bisa relatif dosis konsumsinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, selain ada flavanolnya, ada juga arginine. Arginine ini dia adalah asam amino esensial yang biasanya dibutuhkan tubuh kita itu basically itu adalah untuk regenerasi sel, karena dia itu basicnya adalah protein. Ya, jadi buat regenerasi sel. Tadi kita tahu banget ya, kalau kita punya sel endotelium rusak, ya sel endotelium kita rusak, dia pasti akan gagal dalam memproduksi nitric oxide. Sehingga dia perlu digantikan yang baru. Untuk menggantikan yang baru juga dibutuhkan arginine ini. Ya, biasanya kita bisa dapetin dari makanan kita sehari-hari, dari daging-dagingan bisa, dari kacang-kacangan juga bisa, susu juga bisa. Cuman kadang-kadang itu dia ya, serba salah kalau kita mau konsumsi dari makanan kita sehari-hari. Ya kan, kita mau makan dari daging, pengen arginine-nya tapi dapat bonus kolesterol. Ya kan? Pengen dari kacang-kacangan, pengen dapat arginine tapi dapat bonus asam urat. Serba salah. Ya. Banyak kan kagak enak ya jadinya ya, serba salah, susah banget sih dapetin arginine doang. Tapi arginine ini penting teman-teman. Kenapa? Dia agak berbeda dibandingkan asam amino lain. Sebenarnya kan asam amino udah banyak. Ya, udah banyak. Tapi dia tuh agak berbeda kenapa? Dia tuh punya fungsi tambahan yang juga bagus untuk pembuluh darah kita. Jadi tadi kan kita penting banget ya, nitric oxide itu untuk sirkulasi darah. Nah, tapi kalau seandainya kita sel endotelium kita rusak, nitric oxide dapat dari mana? Arginine kalau diperlukan, dia sendiri bisa berubah menjadi nitric oxide untuk menggantikan peran nitric oxide yang seharusnya diproduksi oleh sel endotelium. Nah, jadi nih buat kita, tadi kan kita udah ada ya risetnya ya, untuk regenerasi sel endotelium itu kita perlu konsumsinya 4 minggu kan? Nah, tapi selama 4 minggu kita mau tahan-tahan sirkulasi darah kita tetap jelek? Nggak juga. Kalau bisa dari awal kita konsumsi tetap bagus dong. Ya kan? Nah, makanya untuk sementara sampai nanti bisa 4 minggunya sudah mulai kembali normal produksi nitric oxide-nya, itu akan ditalangin dulu sama arginine. Itu jadi arginine lah yang akan mengcover sementara untuk kebutuhan nitric oxide sampai akhirnya nanti bisa disuplai sendiri oleh sel endotelium yang baru ya. Nah, ini dia yang lebih khusus bisa teman-teman tambahkan kalau punya masalahnya dengan vitalitas, seksualitas lebih tepatnya. Tapi saya lebih suka sebenarnya vitalitas sih, yang jadi nggak semata-mata seksualitas doang, tapi vitalitas. Kalau kita ngomongin vitalitas, biasanya itu kita langsung image-nya itu adalah seksual. Padahal vitalitas itu nggak cuma seksual sebenarnya. Vitalitas itu adalah keseluruhannya, fit. Kalau kita fit, otomatis semua bagus dong, ya kan? Seksualitas bagus, olahraga kita bagus, badan kita seger, semua jadinya, gitu ya. Cuman memang ini lebih banyak lah porsinya itu kepada seksualitasnya. Tapi nggak cuma seksualitas, tapi lebih kepada vitalitas ya. Di sini kita ada produk terbaru kita, yaitu adalah flavanolmen. Flavanolmen ini dia nggak cuma ada kandungan kakao dan arginine doang, tapi juga ada kandungan ginseng dan guarananya ya.
Kalau kita soal kokoa, nah tadi, kenapa kita pakai bahan kokoa? Flashback sedikit tadi ke belakang, proses terjadinya ereksi diawali dari apa? Ingat nggak? Stimulasi otak. Artinya apa? Harus apa? Mood. Makanya tadi salah satu yang bikin disfungsi ereksi apa? Berantem. Iya kan? Berantem mood kita jelek. Kita tidak happy pada saat lagi berantem. Makanya kenapa kita jadi malah disfungsi ereksi. Gitu. Nah, makanya kita kenapa memakai tetap bahan dasarnya adalah kokoa, karena kita tahu kokoa ini udah terkenal banget sebagai antidepresan alami. Orang kalau makan coklat bawaannya happy. Coklat itu image-nya tuh selalu menyenangkan. Gak ada orang coklat, ya coklat, sedih. Gak ada. Wow, coklat, enak nih kayaknya. Gitu kan, baru lihat dong tuh belum makan. Apalagi kan, pasti bawaannya happy. Jadi memang selain dia punya manfaat flavanolnya, dia sendiri pun itu memang sudah dari sana mengandung suatu senyawa namanya tuh triptofan. Triptofan inilah yang akan nanti merangsang otak kita untuk mengeluarkan happy hormone, ya, hormon serotonin dan endorfin, sehingga mood lebih bagus. Pada saat mood kita lebih bagus, stimulan lebih gampang, gitu, lebih gampang untuk terstimulasi otaknya. Baru kan karena bermula dari situ dulu kan, nggak langsung berdiri gitu aja, ya, distimulasi dulu, baru dari otak kasih kode ke bawah gitu ya. Nah selain itu juga kita ada kandungan ginseng. Nah kalau ini mungkin sudah familiar banget ya, apalagi kalau di Indonesia ya. Lumayan banyak, kopi ginseng lah, apa ginseng lah, segala macam ginseng-ginsengan lah kan, buat vitalitas tuh identik banget. Kenapa? Karena memang di dalam ginseng itu tuh ada namanya senyawa sterol. Ya, senyawa sterol, di mana senyawa sterol ini dia tuh sebenarnya nggak cuma semata-mata vitalitas doang. Di vitalitas itu dia berperannya di mana sih sebenarnya? Dia berperannya sebenarnya adalah kepada hormon. Ya, jadi dia bisa membantu untuk meningkatkan produksi hormon testosteron pada pria. Makanya kenapa kadang-kadang ada yang suka nanya sama saya, "Dok, kalau yang ibunya boleh nggak minum flavanol men?" Boleh nggak? Boleh, cuman yang nggak dapat manfaat ininya karena kan nggak punya testosteron toh, ya kan? Kita adanya estrogen, nama progesteron ya, testosteron mah kagak punya. Makanya efek ini lebih kepada bapak ya. Nanti testosteron untuk apa? Testosteron lah termasuk juga salah satu kunci untuk kualitas dari seksual itu sendiri, ya. Mulai dari dia tadi kerja aliran darahnya, kerja dari sel-selnya, otot-ototnya, dan termasuk dalam juga produksi sperma. Nah, jadi ini juga termasuk berperan dalam kesuburan, gitu ya. Lalu juga di sini juga kita juga ada ya, arginanya juga tadi perannya terutama adalah untuk sirkulasi darah, ya. Terus juga kita ada adaptasi dari Brazil, yaitu guarana. Kalau guarana itu di Brazil itu biasanya dikonsumsi sama calon-calon pengantin baru. Ya, buat malam pertama katanya, kebutuhan malam pertama. Jadi supaya tokcer gitu, ya. Jadi dia itu termasuk tanaman rambat dari keluarga maple. Jadi bagus untuk meningkatkan libido, ya. Nah, jadi kalau kita boleh merangkum nih, maka kenapa saya katakan kalau flavanol men itu lebih buat vitalitas, nggak semata-mata seksualitas doang. Kadang-kadang nih ada beberapa ya, ada beberapa juga, saya mah nggak perlu flavanol men, masih gini kok, masih bagus. Bukan berarti teman-teman kalau minum flavanol men berarti punya masalah seksualitas, enggak ya. Enggak, makanya selalu saya bilang adalah ini untuk vitalitas. Jadi untuk keseluruhan, terutama untuk pria ya. Jadi dia bisa buat bantu moodnya lebih bagus. Terus juga meningkatkan sirkulasi darah ya, supaya karena kan sirkulasi darah itu kan sangat esensial ya untuk kita ya. Kehidupan kita tuh sangat bergantung pada sirkulasi darah. Tanpa harus meningkatkan resiko pada penyakit kardiovaskular. Karena banyak banget
Apalagi mungkin teman-teman yang berpengalaman deh ya dengan produk-produk vitalitas, itu tuh selalu masalahnya justru ke sini. Iya kan? Selalu yang ditakutin itu justru. Nah, di sini justru enggak. Karena dia mempunyai sistem kerja yang berbeda. Jadi justru malah lebih aman dan bisa malah membantu mencegah resiko kardiovaskularnya juga. Selain itu juga bisa membantu dalam memperbaiki fungsi organ reproduksi supaya performance-nya juga lebih oke, ya kan? Dan juga bisa membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon. Nah, ini mungkin untuk yang ibu-ibu juga bisa dapat juga sih manfaatnya untuk yang ini ya. Karena dia memiliki kandungan antioksidan. Bisa juga otomatis ya, karena ada antioksidannya bisa bantu untuk mencegah kanker juga. Spesifiknya apalagi untuk pria itu untuk kanker prostat ya. Dan juga bisa meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Jangan sampai lupa pasangan yang mana nanti kan. Sakit, setelahnya sampai lupa. Aduh, kemarin sama siapa ya? Nggak gitu juga ya. Nah, kadang-kadang kita suka berpikir, aduh kalau gitu mah dok, yang coklat-coklat yang biasa itu bisa juga dong. Beda. Perbedaannya apa? Di prosesnya. Ya. Pada dasarnya, apakah coklat yang biasanya selama ini kita makan itu jadi jelek? Enggak juga. Cuman beda kadar gizi yang didapatkan. Kalau di sini yang kita incar utamanya dari si coklat di sini adalah flavanolnya, gitu. Yang kita harapkan flavanol. Dalam coklat itu gizinya tuh ada banyak banget. Di situ ada asam amino, di situ ada vitamin, di situ ada mineral, banyak ada di situ. Tapi kita nggak itu yang utama kita butuhkan. Yang kita butuhkan terutama adalah apa? Flavanol. Dan seringnya karena proses pengolahannya, flavanol yang biasanya coklat-coklat yang biasanya kita konsumsi itu justru flavanolnya cenderung rusak. Flavanol itu kan dia antioksidan ya, antioksidan. Karena dia antioksidan, otomatis dia akan berikatan dengan radikal bebas. Ketemu radikal bebas dia diikat, ketemu radikal bebas dia keikat. Teman-teman ada yang tahu nggak cara prosesnya? Proses pengolahan coklat kokoa, ada yang tahu? Nggak tahu. Coklat ya atau kokoa pada umumnya ya, setelah kita panen, yang dilakukan apa? Tahu nggak? Pertama-tama dijemur untuk kering. Jemur kena matahari dong. Matahari itu mengandung apa? Sinar UV. Itu apa? Radikal bebas. Satu. Itu dia bukan dijemur cuma sebentar. Makanya kenapa saya katakan teman-teman kalau mau berjemur paling bagus kapan? Di bawah jam 10. Pagi, tapi berapa lama? 30 menit. Bukan mentang-mentang nih. Wah, saya mau pagi dari jam 7 sampai jam 9. Sama aja itu mah ya. Bagusnya cuma setengah jamnya, 1,5 jamnya teman-teman nampungin radikal bebas. Gitu. Sama juga dengan si coklat ini. Dia dijemur berhari-hari. Bayangkan berapa banyak radikal bebas yang sudah diterima sama dia. Berarti otomatis apa? Flavanolnya juga keserap dong. Turun. Habis udah kering dia, diapain? Disangrai. Kena panas. Panas menghasilkan apa? Karbon. Karbon itu apa? Radikal bebas juga. Keikat lagi flavanolnya. In the end yang udah jadi, flavanolnya gimana? Udah habis. Yang pas kita mau siap kita konsumsi nih, udah habis. Nah di sini produsen kita itu punya metode yang berbeda. Tidak melalui proses fermentasi atau penjemuran tadi, dan juga tidak melalui proses sangrai. Makanya dengan begitu dia bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang alami dari si coklat tersebut. Dan itu sudah dipatenkan sehingga di dunia ini cuman satu-satunya Barry Callebaut saja yang punya coklat dengan tinggi flavanol alami. Gitu ya. Lalu juga studi klinisnya juga sebenarnya udah banyak. Bahkan beberapa udah dipatenkan. Salah satunya yang untuk prostat yang ada hubungannya dengan topik kita ya.
Jadi ternyata dari hasil studi klinis, kokoa itu punya manfaat untuk menterapi masalah prostat, termasuk mencegah resiko terjadinya kanker prostat. Jadi malah lebih bagus dikonsumsi sejak awal. Supaya apa? Untuk mencegah inisiasi, ya, mencegah bibit-bibit sel kankernya. Jangan sampai udah kebentuk dulu baru panik, ya kan? Ini juga biasanya tahu sendiri kan, kayak kemarin tuh minggu lalu kan. Kapan pada rajin medical check up nggak? Nggak, ya kan? Pasti males medical check up kan? Akhirnya apa? Pas ketahuan udah stadium 3. Panik, baru telat. Ya, makanya kita harus jaga dari sekarang, ya. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Kita sudah bisa mengklaim, ya, klaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol itu bagus untuk elastisitas pembuluh darah kita supaya aliran darah kita lancar, esensi hidup kita lancar, gitu ya. Nah, jadi untuk konsumsinya pada dasarnya sebenarnya seperti tadi yang saya katakan, sesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing, beda-beda kita masing-masing orang, ya. Harus coba komunikasikan kepada tubuh. Segini udah cukup belum ya? Segini belum cukup enggak ya? Nanti lakukan adjustment, ya. Tapi kalau untuk yang buat panduan aja, kalau yang original atau sweet teman-teman bisa mulai dari 5 gram. Kalau mau minum yang DTM, biasanya sih saya anjurin 2 minggu pertama 2 saset dulu per hari. Nanti tinggal maintenance 1 saset. Paling nanti kalau ada kondisi-kondisi tertentu nih, teman-teman jangan berpikir ya, teman-teman kalau konsumsi flavanol nggak akan pernah sakit, enggak ya. Kita minum flavanol bukan jadi Superman. Kita tetap manusia biasa. Bentar lagi saya nyanyi nih. Nah ya, kita tetap akan bisa sakit, tapi kita lebih tidak mudah sakit, gitu ya. Kita karena lebih fit, gitu ya, lebih kuat, gitu. Tapi bukan berarti tidak akan sakit sama sekali. Makanya tetap harus butuh kerjasama. Nanti si flavanol menjaga dari dalam, kita jaga dari luar, ya. Nah, kalau yang mau menambahkan lagi nih, supaya untuk vitalitasnya lebih fit lagi, terutama untuk yang bapak-bapak, bisa menambahkan. Jadi bukan sendiri ya, ditambahkan. Jadi original atau sweet atau DTM ditambah dengan men, ya. Jadi bukan men sendiri. Ini sering banget salah nih, maunya minumnya men doang, ya nggak bisa. Ini kan bukan obat kuat, ya, bukan obat kuat. Jadi jangan salah kaprah. Kita di sini adalah untuk